Halo guys, Selamat datang. Rubika Happy Studio. Yeay, happy watching. Kita itu mau membahas tentang komputer nih. Nah, komputer, bagian-bagian komputer itu sangat penting kan bagi kehidupan kita. Kita harus mempelajari bagian komputer itu. Komputer itu sangat penting. Kita bekerja menggunakan apa? Menggunakan komputer. Kita dalam kehidupan sehari-hari juga membutuhkan komputer. Nah, apalagi sekarang kan zamannya digital. Kita harus mengetahui bagian-bagian dari komputer itu apa aja sih. Nah, di sini kita itu akan menjelaskan nih bagian-bagian dari komputer itu. Kok bagian komputer? Bagian Microsoft Word. Bagian dari Bagian komputer dari Microsoft Word. Page layout ya. Iya. Page layout. Kalian tahu nggak sih apa itu page layout? Kalau page layout itu pengaturan tata letak halaman di dalam Word. Seperti itu. Dalam page layout itu sendiri ada berapa grup sih? Ada 5. Yang pertama ada tema, yang kedua page setup, page background, sama paragraph dan arrange. Dalam page tema itu ada berapa icon? Itu ada 4, jadi ada tema, color, font, sama efek. Boleh dijelasin nggak sih apa aja pengertian dari icon tersebut? Untuk tema sendiri digunakan untuk memilih tema halaman pada warna halaman berikutnya. Nah, kalau color sendiri itu dia itu memilih warna tema dengan urutan warna secara hierarkis. Nah, kita itu bisa mengcustom warna itu sendiri. Nah, kalau beda sama yang tema, kalau tema itu dia itu di dalamnya ada bentuk, jenis, sama warna. Tapi kalau di color sendiri itu kita bisa mengcustom sendiri warnanya kita yang kita mau. Nah, kalau sedangkan menu font itu digunakan untuk mengatur tema huruf. Nah, di dalam itu udah ada beberapa macam jenis-jenis huruf sehingga kita sebagai users bisa memilih huruf tersebut dengan mudah. Satu lagi nih yang ketinggalan, efek. Ada yang tahu efek itu apa? Belum sih. Kalau efek itu adalah memberikan suatu efek pada shape yang udah kita insert kepada yang ada di dalam halaman dokumen tersebut. Oke, biar seru kita main game aja nih. Kayak boleh tuh. Kita main tebak-tebakan siapa yang dapat kartunya dia harus jelasin, oke? Dimulai dari Rika dulu deh, boleh. Silakan diambil satu. Oke, size itu digunakan. Tunjukin dong ke kamera dong. Nih size-nya udah banget. Kayak beauty vlogger. Kelihatan nggak? Wih. Size ya, size. Ayo, coba Jadi jelasin size. Jadi size itu digunakan untuk mengatur ukuran pada halaman dokumen yang nantinya dijadikan media cetak. Oke, selanjutnya Dewi, boleh. Wah, dapat ini nih, Bu. Nggak kelihatan itu menu break. Kalau menu break itu digunakan untuk memisahkan halaman dan memisahkan kolom teks. Namun menu break ini itu udah memiliki tempat sendiri, yaitu di ribbon insert dan ribbon pack layer. Kalau ribbon insert itu menu ini itu berfungsi untuk memisahkan halaman. Nah, sedangkan untuk di menu ribbon pack layer itu digunakan untuk memisahkan halaman, untuk memisahkan kolom teks, dan untuk mengakhiri seksi teks tulisan. Seperti itu. Oke, selanjutnya Zulpati. Dapat kolom Kolom. guys. Dapat kolom. Nah, kolom itu dia itu berfungsi untuk mengatur jumlah kolom yang kita mau. Kita bisa membentuk 2 kolom, 3 kolom, dan seterusnya. Nah, ini tuh Microsoft Word itu juga menyediakan kustomisasi. Jadi kita bisa nge-custom kolom yang kita mau. Oke, selanjutnya saya. Hype Nation. Nah, Hype Nation ini digunakan untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut Rika lagi. Line numbers. Line number. Line numbers itu digunakan untuk mengatur kontinuitas pada baris teks dokumen. Oke. Lanjut lagi Dewi. Dapat apa ini sekarang? Wah, ternyata orientation. Jadi guys, orientation itu digunakan untuk menentukan posisi kertas, yaitu ada landscape dan potret. Terakhir Zulpati. Terakhir itu udah pasti lah ya, margin. Nah, di situ dapat margin. Margin itu berfungsi untuk mengatur batas halaman dokumen yang tengah kita garap. Nah, margin itu kita tuh bisa mengatur batas kiri, kanan, atas, bawah itu sebesar apa. Terus juga di situ juga kita bisa nge-custom. Jadi nanti kita klik pengaturannya aja, nanti di situ muncul dialog box itu tentang margin gitu.
Oke, yang selanjutnya ada page background. Nah, page background ini biasanya digunakan untuk mengatur tampilan teks yang dibuat pada Microsoft Word. Yaitu ada 3. Yang pertama ada watermark, yang kedua ada page color, yang ketiga ada page border. Bisa dijelasin nggak sih pengertian dari ketiga itu? Yang pertama itu kan ada watermark. Nah, watermark itu digunakan untuk memberikan tanda air di belakang teks. Nah, jadi menu ini tuh sangat berguna untuk suatu dokumen yang akan dipublikasikan, sehingga user itu bisa membedakan nih dokumen yang asli dengan dokumen percobaan. Selain itu, watermark ini bisa digunakan untuk memberikan pesan tertentu dalam halaman latar. Untuk page color sendiri untuk mengatur warna pada halaman dokumen. Nah, kalau misalkan page border itu, dia itu untuk memberikan garis tepi pada halaman dokumen. Nah, ini tuh ada yang standar, ada juga kita bisa custom. Nah, terus ini tuh perlu banget buat kayak brosur, diagram, dan masih banyak lainnya. Nah, pas kita ngeklik ke page border itu, kita tuh langsung masuk ke dialog box. Nah, di situ tuh berisi tentang pengaturan tentang page border sendiri. Oke, selanjutnya ada grup paragraf. Di grup paragraf itu kan ada 2 pilihan. Bisa dijelasin nggak sih dari 2 pilihan itu? Nah, itu yang pertama itu ada indent. Nah, indent itu berfungsi untuk mengatur batas teks. Nah, itu kita tuh disuguhkan 2 kotak, yaitu adalah sama left. Nah, left itu untuk mengatur batas kiri, right itu digunakan untuk mengatur batas kanan. Nah, di sini itu kita sebenarnya bisa pakai margin yang ada di percetak juga. Cuman kalau misalkan kita pakai indent itu kita bisa spesifik. Nah, caranya itu kita bisa ngeblok atau kita pilih paragraf atau kalimat yang mau kita atur. Nah, kemudian kita tinggal atur deh batas kanan kirinya gitu. Kalian pasti tahu kan spacing itu apa? Spacing itu kan jarak. Jadi spacing itu digunakan untuk mengatur jarak antar paragraf, baik paragraf sebelumnya dan paragraf setelahnya. Nah, di sini itu kita caranya itu dengan mengeklik panah ke atas dan ke bawah di sebelah kanan kotak after dan before seperti itu. Oke, lanjut kita main kartu nih. Sekarang giliran gua deh, yang pertama. Bring forward. Bring forward itu adalah untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Nah, sekarang giliran Zulfati. Iya. Oh, ini kita ada kita. Zulfati dapat position. Nah, position itu dia itu berfungsi untuk mengatur posisi objek pada suatu halaman. Nah, di sini itu kita dikasih opsi instan, yaitu dengan cara kita menyeleksi objek, kemudian kita klik perintah position. Nah, kemudian kita sudah bisa menempatkan posisi objek yang kita mau, yaitu ada di tepi kanan, tepi kiri, dan di tengah. Nah, di sini itu kita juga berpeluang untuk masuk ke pengaturan spesifik dari position. Oke, selanjutnya Dewi. Jadi dapat apa nih? Dapat apa yo? Ternyata dapat wrap text. Wrap text. Kalau wrap text itu berbeda ya dengan position. Kalau wrap text itu digunakan untuk mengatur objek yang kaitannya dengan paragraf teks. Nah, di sini user itu bisa memilih nih mau menempatkan objek di mana saja, baik di belakang, di depan, di samping maupun di penjuru objek. Nah, dengan mengeklik menu ini berarti secara default objek ini akan mengikuti tulisan, berarti objek ini akan sejajar dengan tulisan seperti itu. Oke, selanjutnya Rika. Rotate. Ini untuk memutar dan membalik suatu objek yang dipilih pada sebuah dokumen. Oke, balik lagi saya nih. Dapat apa? Dapat legend. Legend ini digunakan untuk mengatur posisi objek secara bebas. Nah, tapi karena secara bebas, objek ini tidak bisa diatur apabila dia berformat inline with text. Jadi selain inline with text, dia baru kebuka untuk ikonnya seperti itu. Lanjutnya Zulfati. Sekarang dapat send backward. Nah, send backward itu bekerja itu dengan cara kontradiksi dengan bring forward. Nah, send backward ini berfungsi untuk memindahkan atau mengirim objek ke belakang objek lainnya. Nah, di sini itu caranya itu sama kayak bring forward, yaitu dengan cara menyeleksi objek, kemudian klik perintah send backward. Nah, kemudian itu objek itu akan berada di objek lainnya, di belakang objek lainnya. Oke. Dewi. Selection pen. Kalau selection pen itu digunakan untuk menampilkan panel navigasi objek. Di sini itu user hanya memilih gambar yang telah disediakan di selection pen, sehingga mempermudahkan user untuk mengelola objek karena setiap icon gambar itu merujuk setiap objek di halaman tertentu. Terakhir Rika.
Ada group yaitu digunakan untuk mengelompokkan suatu objek yang dipilih dan dijadikan satu grup. Oke guys, kita udah berada di akhir nih dari tab page layout. Semoga dengan materi yang udah kita sampaikan bisa mempermudah teman-teman dalam pengetahuan di page layout. Oke, sampai jumpa di tab selanjutnya yaitu tab preference. Dadah. Dadah, see you next video.